Aduh, kepotong videonya tadi. Potong anjir. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang lanjut video ini buku Crypto Investing Principle ini balik gak? Itu gue beli buku-buku ya kayak gini. Ini Stock Money. Ini bukunya dari Kalima Sadar. Buku ini sebenarnya entah ini belum gue baca semuanya. Gue pengen baca tapi ini alasan gue beli itu apa? Itu karena gue tuh fan banget sama Kalima Sadar, kayak dari kayak ngomongnya, kisah hidupnya tuh kayak ceritanya tuh sangat amat memorable bagi gue, kayak orang padahal gue sadar kayak kalau kita gampang banget percaya sama orang itu, kita tahu orang paling bodoh di dunia, kayak kita itu mudah banget diinfluence dengan kata-kata orang itu. Sebenarnya gue sadar tapi kayaknya gue harus beli buku ini sih, karena gue tahu ini salah satu investasi ilmu. Kalau gak bisa baca sekarang, mungkin suatu saat gue baca. Oke. Ya ini ada di meja gue. Oke, lanjut. Bentar, ini lihat ada yang chat. Oke, ini teman gue mau jual laptopnya. Gue juga sebenarnya kepikiran mau jual laptop. Kayak mau downgrade lah, nanti dapat kembalian 1 juta mungkin, atau 1,5 juta mungkin. Lalu gue mikir lagi, apa gue lebih bahagia ya kalau gue jual laptop ya? Soalnya bukannya laptop ini tuh laptop impian gue ya, kayak gue punya laptop yang bisa buat gaming berat GTX 1050 4GB ya, walaupun nggak buat gaming berat ya guys ya, tapi bisa lah buat main game yang lumayan cukup lah. Kalau gue turun spek ya, VGA nya jauh mungkin, itu malah gue gak bisa main game nanti. Atau gue ya walaupun gue gak jarang banget main game, atau bahkan gak pernah main game sama sekali di laptop ini. Mungkin saya ingat gue cuma 3 game yang gue install. Yang pertama itu GTA 5 dan gue gak mainin. Yang kedua Assassin's Creed Origin yang menurut gue game itu bagus tapi gak gue main juga. Yang ketiga itu PES 2020 kalau gak salah, itu juga gue mainin juga. Soalnya ketiga game ini kalau dimainin sendiri boring abis lah. Jadi gue rasa gue bimbang juga mau jual apa enggak, tapi gue rasa enggak gue jual lah, biarin ini jadi barang gue dulu. Itu aja sih. Yang di meja gue ini itu aja sih yang udah gue beli. Ini ada monitor juga, ada masa gue liatin sih monitor 2-2in. Ini untuk penyesalan juga sih buat enggak penyesalan sih, lebih ke gue sebenarnya awalnya itu pengen beli 24in tapi gue dapetnya 22in, soalnya budget gue waktu itu harganya mahal banget cuy. Harga monitor waktu itu harga mahal, dan pas harga barangnya datang mau sebulan atau apa itu harga monitor tuh udah turun anjir. Gue tuh dulu bimbang beli ini apa enggak, soalnya ini tuh katanya cocok buat editor juga, warnanya tuh sesuai atau gimana lah. Gue pikir gue juga bakal ngedit atau gimana, ternyata enggak guys, gue tuh enggak ngedit, ini buat nonton doang. Tapi gue pengen upgrade 24 ini, kayaknya kalau buat nonton doang enggak worth it sih 24. Forward gitu, what's next, apa yang berubah, apa yang impact dari hidup gue kalau gue nonton dari layar yang segede apapun gitu. Bahkan karena layarnya segede tembok di rumah gue ini, apa yang impactnya dari hidup gue, itu sih gue mikir. What's next? Oke, mungkin itu aja sih buat video hari ini. Ini video lanjutan dari video yang tadi. Oke, gue tadi mau anggap apa ya, nguap kalau bahasa Jawa itu nguap. Mau spill dikit nih. Ini cas gue 45 watt
dari Infinix 30. Ini sebenarnya mau cerita dikit, kalau Note 30 gue ini entah ya, video ini agak gelap, agak terang, agak gelap, agak terang, itu apa? Gue nggak tahu juga. Fokusnya kemana juga gue nggak tahu. Kalau ke sini, kalau ke sini, ini sebenarnya bagus sih. Ini coba gue cek dulu. Udah, kayaknya dari suasana sama. Nah ini udah mau. Gue tuh ini udah mau tegak ini, tapi kayak gelap. Fun fact aja, HP ini di bawah 2 juta guys, Note 30. Ya kalau salah aku cek rilisnya itu Maret ya, Mei kalau nggak salah. Itu rilis global. Kalau rilis di Indonesia kalau nggak salah bulan 6 atau bulan 7. Itu rilisnya 2,4 atau 2,5 gitu rilisnya. Atau malah 2,7 ya. Pokoknya kalau nggak salah 2,5 kalau saya gitu. Dan gue itu pengen banget beli ini, dan fun fact, teman gue beli anjir. Tapi bukan ini, yang versi Pro nya, Infinix Note 30 Pro. Itu beli 3,1 anjir. Dan gue mikir kayak gue gak ada duit. Gue enggak lah. Gue cuman punya perasaan pengen beli aja, tapi enggak kayak menggebu-gebu gitu. Dan akhirnya 3 bulan kemudian gue magang di Batam. Dan bulan pertama atau bulan kedua, kalau nggak salah bulan kedua, di bulan 10 itu bulan 9 lah, bulan 9 akhir gue mikir gue kayaknya butuh device baru kayak gue mikir gitu. Sebulan gue mikir, maksudnya mikir tuh lebih ke gue ada budget gak sih, kita ada budget gak sih buat beli HP. Tapi dipikir kayaknya penyimpanan gue ini 464 ya, kayaknya ini kekurangan ya. Kalau gue download apa-apa pasti mikir ya, kayak gue ngejarnya itu 8256 ya. Oke, kita dapat Infinix 30 itu 826, dan waktu itu di bawah 2 juta. RAM 8256 itu sangat langka, bahkan brilian banget, sama langka banget. Bahkan harga 5 juta pun itu kebanyakan masih pakai 8256. Jadi gue beli HP ini di bawah 2 juta kayak beli HP yang di harga yang 5 jutaan lah, lumayan fleksibel. Ya gue mikirnya gitu, kayak bisa buat jangka panjang gitu. Terus chipsetnya itu G99, itu menurut gue mid end lah, udah lumayan lah buat game ML rata kanan bos. Buat game apa lagi, gini Impact gue gak main, ada laptop, buat sosmed lebih dari cukup. Ya mungkin minusnya gue pikir Infinix, gue jarang banget dengar HP Infinix dan itu baru banget buat gue. Dan gue juga meragukan sekali OS-nya atau XOS-nya, itu gue meragukan sekali sih. Tampilannya kayak jadul banget waktu itu. Tapi gue pikir, oh yang iOS 13 ini lumayan sih, lumayan baru. Udah dah gue beli gitu. Dan sebelum gue beli, gue itu searching grup Telegramnya, dan ada grupnya dan ada TWRP-nya. Sejak saat itu gue sadar kalau gue harus beli nih baru. Kenapa? Of course, gue pengalaman gue itu ngoper HP, dan kalau gue udah ngerasa HP ini gak nyaman buat gue, pasti gue oprek, dan itu bakal bikin HP ini lebih nyaman buat gue pakai. Dan ini udah 1 tahun gue beli HP, mungkin ini tanggal 27 ya, sekarang 27 bulan 9 ya. Gue beli kalau nggak salah tanggal 29 atau 28. Pokoknya ini udah 1 tahun plek lah HP ini. Seharusnya diraya ini HP ini. Dan HP ini sekarang masih baik-baik saja, nggak ada lag, nggak ada. Soalnya ini habis beli custom ROM dan habis gue downgrade juga. Soal baterai juga menurut gue normal aja sih. Jadi gue rasa keputusan tepat buat gue beli nih HP. Gue juga nyaman dengan HP. Mungkin minus satu aja. Apa? Tahu nggak? Ya, berat HP-nya. 20 gram lebih berat dari HP normal rata-rata. Ya oke lah 20 gram itu masa gila buat tangan bisa buat anjay, enggak lah. Sampai kosong. Ya mungkin 1 tahun terlalu lama. Enggak, bercanda. Ini menggosok dua-duanya. Entah masih latihan atau apa.
Oke, jadi HP ini Infinix 30 gue bangga banget beli ini HP di bawah 2 juta, lebih tepatnya 1.845. Oke, enggak sampai 1.850, enggak, 1.845. Ya beruntung banget sih. Awalnya gue juga dapat harga 1.810.000 gitu, tapi yang beli itu masih dikit dan lebih baik ngeluarin dikit 30.000 lebih mahal buat ini HP biar lebih keamanannya gitu. Dan gue nggak nyesel beli ini HP, cuman akhir ini ada rilis HP baru Infinix Note 40 dan gue kayak ngerasa gue ganti gak ya, nambah 300.000, nambah dikit, fuck lah, kayaknya gue gak bakal ganti. Soalnya kan gue habis benerin orang-orang yang HP-nya butlup ya di komunitas ya, itu gue dapat uang 100.000 ya. Kayak kalau gue keluarin duit 200.000, kayak ya udahlah 200.000 buat HP baru gitu. Gue pikirnya gitu, tapi lama-lama dipikir 200.000 ini daripada buat beli upgrade HP baru yang pendekatannya cuma di enteng doang dan AMOLED doang. Ya gue ngerasa AMOLED tuh doang sih, kayak belum worth it sih, apalagi sama-sama G99 juga. Oke, stabilizernya di HP ini menurut gue nggak terlalu buruk. Nanti juga bisa dikombo sama Google Photo yang stabilizer itu. Gue sebenarnya juga mau jadi content creator, tapi HP gue Infinix Note 30 kayaknya ini udah lebih dari cukup sih. Ini kalian lihat bisa kualitasnya, ini cuma 1080. Ini HD banget kan, kalian lihat, lumayan lah ya kan. Walaupun kalian pasti kalau deket gini kalian pasti lihat kayak ada patah-patah atau semut-semutnya kan, semut-semutnya kecil-kecil kan, kelihatan. Tapi kalau dari jauh bisa aja sih, bisa di color grading. Ini ada suara kipas ya buat udara sih, udara ruangan gue. Oh ya, ada. Kalau kita bahas soal HP gue ini kayaknya panjang sih. Banyak hal yang gue pertimbangin buat beli HP ini. Banyak sekali. Dan HP lama gue yang Realme 5 itu 665 Snapdragon itu gue kasih mak gue. Nah setahun ini kalian tahu gak apa yang terjadi? Apa? Tombol volumenya on off nya mendelesep anjir. Ya gitulah, walaupun gantinya kayaknya cuma 50.000 atau 30.000 aja, tapi udahlah, emak gue lah, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa. Ini mungkin salah gue juga sih, ya enggak lah, ya gitulah mungkin. Padahal yang selama ini gue pakai itu gue nggak pernah kayak tekan atau tombol on off nya itu rusak atau gue hati-hati banget sih karena kalau soal HP lanjut ke HP gue ya. HP gue ini fokus. HP gue ini itu sebenarnya HP yang king pada masanya, pada saat rilis tuh king. Makanya waktu itu ada jok King Infinix gitu ya. Walaupun sekarang G99 tuh nggak ada di Infinix doang, di itel atau yang masih tension holding. Di itel banyak yang di bawah 18 atau 12, tapi yang lain tuh banyak dipangkas. Kayak kameranya dipangkas, kayak layarnya dipangkas, casnya dipangkas. Dan menurutku all round pada waktu itu cuma Infinix 30. Bayangin HP mana yang 1,8 juta. Ini rilisnya 2,5 sih rilisnya, tapi gue pas beli kan 1,8, jadi gue hitung 1,8 aja. HP mana yang 1,8 itu bisa ngasih charging 45 watt G99 Full HD 64 pixel, kamera depannya itu 16 pixel. Mungkin lumayan sih, bentar gue searching dulu ya, 16 pixel kalau salah.
Terus ini bisa ngasih itu 8 RAM 8 256 internal. Ada nggak? Ngejamin waktu itu nggak ada. Sekalipun ada yang 8,8 itu jarang banget, sekalipun ada itu chipset kentang. Bahkan menurut gue gak ada lah anjir. Ini terlalu overkill anjir, terlalu king Infinix HP-nya. Makanya gue beli anjir. Makanya banyak orang bilang Infinix Note 30 itu HP sejuta umat, karena HP ini terlalu overkill di zamannya. Masih rajanya. Kalau sekarang yang terbaru Infinix Note 30, Note 40 juga, Note 40 itu menurut gue juga lumayan raja sih, tapi masih G9. Kayak di AMOLED, peningkatannya tuh di AMOLED, di keringanannya juga di 190 sekarang. Habis itu ada wireless chargingnya sih, walaupun gue nggak makan di fast chargingnya juga nggak makan, gue cuma pakai fast charging sama AMOLED-nya aja. Menurut gue kekurangan di Infinix Note ini cuma satu, ultra wide-nya belum ada. Jadi mungkin kayaknya gue bakal up dari Note 30 ini kalau ultra wide-nya itu udah ada. Itu sih, HP ini overkill lah guys. Kayak lu itu gak bakal nyesel lah kalau beli HP ini di waktu itu gitu. Mungkin lu nyeselnya itu gak dapat update aja sih. Ini menurut gue dapat update sih. Kayak kita tuh dapat update sampai Android 14, iOS 14. Ntar gue sampai ini udah lumayan sih. Kayak udah dapat update lah selama 2 tahun itu. Sama setahun ini gue dapat update iOS 14 dan katanya tuh bakal ada update lagi security. Tadi gue gak peduli lah sama update anjir. Ya walaupun gak peduli sampai iOS 14, tapi setelah itu gue gak peduli update. Soalnya gue itu bisa downgrade ke iOS yang paling stabil, dan yang gue pakai ini yang versi 2019. Ya bukan tahunnya 2019 ya, maksudnya versinya itu V2019 bentukan atau versi dari namanya lah. Sebenarnya ada custom ROM, cuman gue kurang nyaman di custom ROM. Gue tuh hampir 2 minggu kali ya itu nyobain custom ROM, 3 custom ROM atau explore custom ROM atau nyobain modul juga, itu belum nemu yang slek gitu. Itu masih ada crash system, masih ada. Terus QS status bar itu juga masih nge-lag. Ya masih nge-lag, dan saat gue komen di grup gue dikatain nggak tahu bersyukur dan sebagainya. Padahal yang bukan nggak tahu bersyukur guys. Ya kayak gue tuh expect-nya ini tuh udah G99 yang menurut gue itu udah chipset yang mid end. Dan gue harapnya tuh QS-nya itu lancar gitu, karena speknya oke. Malah mereka juga apa? Suruh setting full performance anjir. Gue pikir kayak komunitas ini oke lah, gue lebih baik ke AWS saja. Dan gue akhirnya ke AWS. Untung ada orang-orang baik di sana yang ngasih tutorial ke gue cara balik ke AWS gitu gimana. Gue balik ke AWS, alhamdulillah lancar. Dan perjalanan gue selama 2 minggu ini, gue pada hari pertama gue berhasil ke custom room, berhasil ke root. Tapi saat gue mau ganti custom roomnya, gue kan mau pasang TWRP, itu salah anjir, salah karena ada yang ngasih tutorial salah break. Jadi gue kena duit 30.000 di sana, gue spend duit 30.000. Untungnya kepala gue nih masih berputar ya guys, kayak gue bisa nih dapat uang lagi itu dari tutorial yang gue dapat. Pertamanya sih ada orang ngechat gue itu, gue gak ngechat orang sama sekali. Ada yang ngechat gue, bang, sebenarnya gue juga gak ada pikiran kayak ngasih orang tutorial atau jual jasa, gak ada. Tapi ada orang yang ngechat gue, bang bantuin, HP gue betlep gak bisa berdiri. Oke. Terus abis itu gue bilang itu harus AMT atau servernya AMT lah, itu harus sewa gitu. Kalau ke orang lain 100.000 dan 1.000 kayaknya kan. Kalau ke gue ya udahlah, gue cariin ke teman gue ada teman harganya murah 30.000. Oke, dia mau dan dia TF ke gue 30.000. Dan lu tau nggak, itu harga sebenarnya itu cuma 11.000 atau 12.000 gitu. Itu gue bilang gini, oke, kalau lu ragu gue nipu, gue bayarin dulu lah, nanti kalau HP lu bener lu baru TF. Oke. Waktu itu gue entah kenapa gue gak kepikiran ditipu atau gimana, gue kayak kasihan aja sama dia.
karena udah jam 1 malam atau jam 2 malam gitu, gue benerin dan laptop dan HP-nya bener, dia TF ke gue 30.000. Dan gue baru pikir, kenapa enggak gue ke jasa aja ya ke orang-orang yang bootloop atau break ini biar HP-nya bener, terus mereka bayar ke gue gitu ya. Dan seterusnya gue dapet 3 atau 4 dan sekarang duit di dana gue udah 120.000 ya. Itu kayaknya kalau bersihnya tuh 100-an kayaknya, 100 lah. Soalnya kan ada 2-3 orang tuh kan gue kan keluar duit kan hampir, kalau itu tuh gue dapet 3 atau 4 orang gue itu keluar duit 40.000 kan. Nah, jadi kan dikurangin aja lah, pasti bersihnya atau untung gue tuh 70-80.000 gitu. Itu sih. Oke, kayaknya gue cocok buat buka jasa atau jual-jual bisnis, cocok sih. Gue suka banget bantu orang. Intinya cerita apa lagi? Gue udah cerita banyak sih, dari oprek juga, dari cerita HP gue mau beli HP juga, bahkan laptop GTX 1050 belum gue ceritain ya nanti gue ceritain ya, kenapa gue beli GTX 1050, kenapa gak 1650 atau 3050. Tentunya gak ada budget. Sebenarnya kalau nambah 1,5 lagi atau 2 juta lagi tuh gue udah budget yang 2 kali lipat yang lebih bagus kayak 1650. Tapi gue mikir no budget bos, duitnya 2 juta gue kasih sama gue. Fine, gue bangga sama lu, gue bangga. Oke, udah lah, gak apa-apa lah. Mungkin itu juga karena doa dia juga, doa ibu. Oke, lanjut ke monitor gue beli 1,2 1,3 gue beli, lumayan lah. Kalau gue jual kayaknya 800-an deh sekarang ya, tapi kalau jual gue rugi, gue yang rugi, gue hampir setengahnya lagi ya, hilangan. Gue pakai aja lah. Dia juga gak butuh BU gitu, BU pasti butuh, gue lagi gak butuh. Oke, mungkin sampai sini aja sih sharing yang gue bisa ceritain. Nanti buat next video gue bakal ceritain awalnya kenapa gue beli monitor, awalnya gue beli laptop, dan barang-barang gue gitu. Ini adalah seri dimana barang-barang yang gue beli gue bahas. Oke, bye-bye. Gue ceritain juga lah kisah hidupnya juga, biar gue gak lupa gitu tentang cerita-cerita barang yang gue beli. Oke, bye-bye semuanya. Thank you.